Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya akan melakukan podcast dengan Kang Asep. Beliau adalah teman saya dan satu perusahaan juga, cuman beda hotel. Oke, Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah ya? sehat. Alhamdulillah, bersyukurillah. Tidak kurang satu apapun ya dalam keadaan pandemik seperti ini. Kang, saya mau nanya nih, udah berapa lama di sini, Kang? Ini sekarang udah 2,5 tahun. 2 tahun setengah di sini ya. Iya, kurang lebih ya. Kurang lebihnya. Oke, bekerja di hotel apa kalau boleh tahu? Kalau saya kebetulan di Swiss Hotel Makom. Di Swiss Hotel Al Makom itu ya? Yang wing sebelah kiri ya. Kalau dari depan Masjid Haram banget di situ ya. Iya, betul. Iya, oke, Masya Allah, iya. Cuman mungkin tinggal melangkah langsung nyampe ke itu ya, ke masjid di situ. Iya. Iya. Oke, Kang Asep, apa yang membuat Kang Asep tertarik untuk bekerja di sini, Kang? Ya tentu saja karena yang paling menarik adalah Ka'bahnya ya. Jadi lebih dekat gitu ya. Ya, yang bikin menarik kenapa saya ingin ke Saudi, khususnya ke Kota Mekah, karena saya ingin melaksanakan haji, ibadah haji ya, dengan apa istilahnya biaya lebih murah ya, karena kalau kita bekerja di tempat lain, terutama di Indonesia misalkan kita ingin ibadah haji itu luar biasa, biayanya sangat tinggi, sangat mahal. Sementara sangat kan lama ya. sementara kan di samping itu juga lama sekali kan ininya waiting listnya bisa sampai 20 tahun kan sekarang. Iya betul, tergantung dari kuota daerah. Betul, alhamdulillah. Kalau umroh mungkin bisa setiap saat ya. Kalau umroh iya, cuman tetap aja kan biayanya juga tinggi kan kalau dari Indonesia. Minimal kan 25 juta minimal itu kalau pengen normal kan. Kalau di sini mungkin tinggal maunya aja ya, Kang. Tinggal maunya aja, cukup dengan 6 real. 6 real ya, Masya bisa Allah. Kita umrohan. Iya betul. Setelah selesai kerja bisa langsung melakukan ibadah umroh. Nah, untuk sekarang ini, Kang, di saat pandemi, Akang masih bekerja apa masih udah mulai kerja lagi. Kira-kira ini udah hampir setengah bulan ya kita mulai kerja lagi. Sebelumnya kita dirumahkan. Kita selama 7 bulan kurang lebih kita dirumahkan, dan dirumahkan total sekitar 6 bulan ya. Karena selama pandemik itu, selama dirumahkan juga kadang-kadang kan kita masuk ke hotel, dipanggil untuk pekerjaan tertentu ya. Dan masih digaji? Sampai sekarang masih digaji. Masih digaji. Ya. Oke. Berapa persen, Kang? Mungkin full apa setengah? Ya, apa? gaji kita sekarang mendapatkan potongan 25%. Berarti kita dapat 75%. Ya, alhamdulillah masih baiklah. Karena kita nggak kerja sama sekali kan selama 6 bulan itu kan. Tutup banget ya. Ditutup sama sekali, tidak ada kegiatan sama sekali, dan bahkan kita keluar dari building akomodasi aja kita nggak boleh kan. Iya. Selama 3 bulan penuh itu kita tidak boleh keluar dari building akomodasi. Alhamdulillah masih dikasih banyak kelebihan ya kerja di sini. Iya. Terus gimana dengan keluarga di Indonesia? Apakah mereka mengkhawatirkan? Apakah menyuruh pulang? Apa gimana, Kang? Kalau di keluarga di Indonesia alhamdulillah baik-baik saja, dan mereka juga ngerti bagaimana keadaan saya di sini, dan kita ya udah memberikan kabar sesuai dengan apa keadaan yang sebenarnya. Mereka tidak khawatir ya. Dan justru saya malah khawatir keluarga saya yang ada di Indonesia gitu. Takutnya kan di Indonesia sekarang kalau saya dengar kabar dari berita kan banyak zona merah, bahkan sekarang di Jakarta kan katanya di PSBB lagi kan, diperketat lagi PSBB yang kedua kalinya ya. Begitu banyak demo sekarang kan gitu kan, banyak yang di PHK, banyak pencurian, banyak kejahatan gitu kan. Nah, banyak yang bertanya, Kang, katanya berapa gaji kerja standar untuk di Saudi Arabia, Kang? Karena banyak yang menanyakan gitu. Kenapa sih jauh-jauh gitu, di Indonesia juga kan banyak gitu dengan. Kalau gaji sih ya itu sebetulnya kurang elok lah disebutkan nominalnya ya. Tapi kalau kita perbandingkan
dengan posisi yang sama, dengan kerjaan yang sama, alhamdulillah bisa sampai 5 kali lipat dengan gaji yang kita dapatkan Posisi di Indonesia. sekarang apa kan di Posisi hotel? saya sekarang adalah kitchen artist. Kitchen artist. Kitchen Jadi artist. yang bikin Bikin dekorasi ya, gitu saya ya. bikin dekorasi, tapi lebih ke dapur ya, berat ke dapur karena emang disebutnya kitchen artist. Kitchen artist. Iya, Jadi berhubungan dengan artisnya gitu di kitchen Iya, ya, tapi artisnya. bukan penyanyi kan? Kadang-kadang saya nyanyi di kamar mandi. Di kamar mandi. Iya. Ya, alhamdulillah Kang Asep ini salah satu hafiz Quran juga yang ikut aktivitas di masjid ya. Belum Dengan- ngapit, baru belajar. Belajar ya, Baru tapi belajar, ya. ada ya beberapa teman kita yang ikut belajar Ada, hafiz ya di Masjid iya. Haram ya. Belajar tahfiz ya. Tahfiz. Tahfiz. Iya, gimana Hafiz itu kan? itu orang- Berbayar apa gimana, Kang? Gratis. Bisa diceritakan? Gratis. Gratis. Jadi di Masjidil Haram itu ada apa istilahnya halaqah Quran untuk tahfiz Quran ya. Itu bisa untuk yang jemaah umroh misalkan hanya untuk mengetes bacaan, bisa juga untuk Oh, mungkin jamaah umroh juga bisa boleh, ya? jamaah umroh juga boleh. Dan misalkan. tempatnya di mana itu, Kang, kalau boleh tahu? Takutnya ada yang mau ikut gitu jamaah yang dari Itu tempatnya di ini Gate Malik Fahad. Gate Malik Fahad dan tepatnya dekat dekat gate-nya ya. Ya, jadi itu dari kalau Dar Al Iman itu kan Dar Al Tauhid Dar Al Iman ya. Yang Malik Fahad itu tauhid. ya Dar Al Tauhid ya. Iya, iya. Jadi nomor 79 gate-nya. Iya, Jadi kita masuk ke sana, di situ sebelah kiri apa sebelah kanan itu ada itu. Jadi Kayak kumpulan gitu ya. ya halaqah itu. Halaqah, iya. Tandanya itu biasanya suka ada sekarang ini ada televisi di atasnya walaupun nggak Dan dinyalain. ada ini ya, apa sih namanya? Yang kayak spanduk itu. Nggak ada Oh, nggak ada sekarang sekarang. udah dicabut, tapi tandanya itu Ada biasanya ada televisi. televisi di atasnya. Oke, jadi Gitu. teman-teman yang mau ikutan langsung aja datang nanti ya kalau udah normal lagi ke Masjidil Haram, Malik Fahad Gate, dan ada TV dekat gate-nya. Ya, di pilarnya, Di pilarnya. Nah, itu adalah salah satu perkumpulan untuk para hafiz Quran di Masjidil Haram. Jadi itu ada beberapa titik banyak itu. Banyak titik juga. Banyak titik. Hmm. Jadi begitu masuk itu di sebelah kiri kira-kira 100 meter dari nggak 100 50 meter dari pintu gerbang itu ada itu titik untuk halaqah Quran. Di sebelah kanannya juga ada. Terus lebih maju lagi sekitar 20 meter ada lagi juga di sebelah. Jadi dilihat aja ada pilar kan di situ, di pilar itu di atasnya ada TV. Nah, itulah biasanya tempat halaqah Quran. Oke. Adanya. Kang Asep, kalau boleh diceritakan untuk proses bekerja ke Saudi ini, kalau bisa sharing gimana caranya? Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu, yang pengen kerja di sini juga, pengen bekerja sambil beribadah intinya, mungkin bisa sharing gitu, Kang Asep, gimana caranya? Kalau pengalaman saya sendiri ya saya ngelamar lewat lewat internet ya, lewat Online. ya online. Oke. Jadi kebetulan Websitenya apa? saya nggak pakai website ya, kebetulan kan saya punya ini LinkedIn LinkedIn. ya. Nah, ada pertemanan dengan salah satu teman saya yang bekerja di Jeddah, Oke. namanya Sep Suparmo. Ya, kita berteman. Tiba-tiba dia ngasih informasi, Sep katanya berminat nggak? Bukan berminat, kita lagi nyari kitchen artist katanya, tapi posisinya saya udah party. Kalau mau cariin katanya. Waktu itu dia nggak nawarin saya, cuman saya bilang ya udahlah saya aja. Tapi posisinya saya bilang nggak apa-apa, saya bilang karena kan melihatnya saya kalau ke Haram itu bukan melihat hanya gaji saja, melihatnya waduh ini kesempatan untuk saya bisa Dekat dengan Masjidil Haram ya. dekat dengan Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji gitu Betul. kan. Karena itu kan kewajiban kita sekali seumur hidup kan, dan saya belum pernah melakukan ibadah haji, makanya saya sangat tertarik ke sini. Oke, Dan setelah itu saya ngirimkan lamaran, kemudian di forward ke eksekutif chefnya, Oke. dan langsung setelah itu kurang lebih seminggu setelah saya ngirim CV saya diwawancara. Mau diwawancara dari HR. Bukan dari eksekutif chefnya, Eksekutif chefnya dulu ya, personal dulu. personal dulu. Kemudian mungkin baru diproses. Setelah itu diproses dan ternyata langsung ACC, langsung dapat ACC, kontrak. ya, Langsung kemudian dapat kontrak.
karena waktu itu saya nego gaji ya sama chefnya, langsung ditanya gaji kan. Setelah saya ngirim CV, kemudian ngirim contoh-contoh gambar, langsung negosiasi gaji. Tapi saya nggak nego. Jadi begitu tawarin ini udah oke lah, karena saya terus terang interesting ya ya. sangat excited bisa datang ke apa istilah ke Mekah. Jadi saya nggak mikir. Tapi ya tentu saja itu juga hal yang penting ya untuk mendapatkan gaji. Tapi saya waktu itu fokusnya bisa ke Masjidil Haram aja, kerja di dekat Masjidil Haram aja. Iya, dan kebanyakan orang Indonesia yang bekerja ke Mekah ini mereka lebih mempunyai keinginan untuk beribadah haji daripada bekerjanya ya. Betul. Jadi Ya. kebanyakan motivasi utamanya itu Ya, gitu karena mungkin proses ibadah haji sekarang ini kan sangat susah, ya, Ya, lama betul. gitu ya, mahal mungkin. Kalau kita istilahnya daftar secara normal dari Indonesia, sekarang itu kalau nggak salah listnya itu sampai 20 tahun waiting listnya. Apalagi dengan pandemi sekarang ini, apalagi sekarang ini kan juga jangankan untuk ibadah haji, umroh aja kan diatur sedemikian rupa. Sekarang ini umroh aja kita dibatasin 30% untuk saat ini ya, 30%. Walaupun kita ngotot pengen ibadah umroh, nggak bisa kalau tidak terregistrasi, kalau tidak dapat kuota. Dan harus legal gitu ya. Iya, otomatis harus legal. Iya, oke deh. Kang Asep, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Iya, Sama-sama sukses selalu. juga. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi juga channel saya Asep Iya. Rus ya. Asep Rustaman. Ya. Jadi di situ saya lebih mengulas masalah dapur, Dapur artis. artis. Dan satu lagi, like, comment, and subscribe. Subscribe. Terima kasih, hatur Terima nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.